Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadapel Putra, nomor absen 6 kelas 11 BP 2. Di sini saya berperan sebagai moderator debat. Mosi debat kali ini yaitu tentang larangan siswa membawa sepeda motor ke sekolah. Di sebelah kanan saya sudah ada tim oposisi dan di sebelah kiri saya sudah ada tim afirmasi. Tanpa membuang waktu lagi, dipersilakan kepada tim afirmasi untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sami Putulia Rumayati. Saya merupakan tim afirmasi pertama. Di sini saya akan berpendapat tentang mosi yang berjudul siswa dilarang membawa motor pribadi ke sekolah. Saya berpendapat bahwa saya setuju siswa dilarang membawa motor pribadi ke sekolah, karena semua siswa belum sepenuhnya memiliki SIM. Boleh mengendarai motor ke sekolah tapi dengan alasan umur 17 tahun ke atas. Lebih baik siswa diantar orang tuanya ke sekolah agar lebih aman dan selamat sampai di sekolah. Jika memang ayah atau ibunya tidak bisa mengantar atau menjemput, pelajar tersebut dapat naik kendaraan umum, juga naik bus, atau naik ojek langganan, atau minta antar keluarga yang sudah mempunyai SIM, misalnya kakak, om, atau tante. Bukan hanya itu saja, karena dalam cara hukum juga sudah ditegakkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor jalan wajib memiliki SIM. Adapun hal negatif bagi pelajar yang mengendarai motor tanpa SIM, yaitu yang pertama, bolos sekolah. Biasanya pelajar yang membawa motor ke sekolah akan bolos, terutama pelajar laki-laki. Yang kedua, kebut-kebutan. Banyak pelajar yang kebut-kebutan jalan dan merugikan pengendara lain. Yang ketiga, kecelakaan lalu lintas. Biasanya kecelakaan diakibatkan oleh pelanggaran itu sendiri. Jadi, saya sangat setuju siswa dilarang membawa motor pribadi ke sekolah. Lebih baik diantar orang tua atau sanak saudara supaya lebih aman agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian, terima kasih. Luar biasa. Beri tepuk tangan kepada tim afirmasi. Selanjutnya dipersilakan kepada tim oposisi untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nikola Syarifti, nomor 134, sebagai pembicara pertama tim oposisi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanggapi dan membicarakan afirmasi tentang berkaitan dengan topik debat kali ini. Saya tidak setuju larangan siswa membawa motor ke sekolah. Kalian mungkin sudah dilatih untuk berpakaian dalam kedisiplinan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan sarana dan prasarana seperti motor. Jika melarang siswa membawa motor pribadi ke sekolah, mereka akan terlambat datang ke sekolah, dan itu juga akan melanggar peraturan sekolah. Apalagi yang rumahnya amat jauh atau di pelosok atau yang dekat sekalipun. Dengan membawa motor pribadi ke sekolah, siswa dapat datang tepat waktu meski rumah mereka jauh sekalipun. Selain itu, kendaraan umum di pedesaan kadang jumlahnya amat terbatas dibandingkan dengan penggunanya, dan juga harus menunggu kedatangan kendaraan umum itu bisa membuang banyak waktu karena kadang kendaraan umum tidak datang tepat waktu dan menyebabkan kita datang ke sekolah terlambat. Jadi kesimpulannya, saya tidak setuju larangan siswa membawa motor ke sekolah karena akan membuat siswa datang terlambat dan tidak akan merepotkan orang tua yang pergi bekerja di pagi hari. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan berikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada tim afirmasi 2 untuk memberikan tanggapannya. Baik, di sini saya akan mewakilkan tim afirmasi 2 untuk berpendapat. Karena tim afirmasi 2 sedang ada halangan untuk hadir, maka dari itu saya akan mewakilkannya. Tim afirmasi 2 berpendapat bahwa ia sangat setuju akan larangan membawa sepeda motor ke sekolah karena sering terjadi kecelakaan yang dialami pelajar sampai meninggal dunia. Sebagai murid pasti kita sudah mengetahui bahwa remaja tahu halangan yang hadir. Apalagi perubahan kondisi secara tiba-tiba dapat membuat anak atau remaja berubah. Masa remaja adalah masa paling bandel dari semua masa. Pengetahuan yang tinggi juga minim untuk membawa motor. Remaja hanya memiliki kemampuan informasi yang sering diabaikan dan seakan-akan minim dengan hanya ingin berlagak keren. Karena itu, dengan membawa motor ke sekolah akan meningkatkan angka kecelakaan. Selain sekolah, peran orang tua juga sangat penting dalam menekan
jumlah pelajar pengguna kendaraan bermotor. Orang tua jangan fasilitasi anak-anaknya sepeda motor, karena itu akan membahayakan keselamatan. Daripada itu, maka yang terbaik adalah bepergian dengan orang tua atau bersepeda, karena bersepeda dapat meningkatkan kualitas hidup dari faktor kesehatan. Adapun jika diantar dengan orang tua, maka akan meningkatkan hubungan orang tua dengan anak. Kendaraan yang dapat membawa pada kesatuan keluarga dibandingkan dengan hanya menggunakan kendaraan pribadi, seperti membawa motor ke sekolah. Sekian argumen yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Dipersilakan kepada tim oposisi 2 untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum itu, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nifitri Dewi, nomor 41 dari tim oposisi pembicara kedua. Saya tidak setuju bila sekolah melarang siswanya untuk membawa sepeda motor ke sekolah. Bila siswa tidak memakai sepeda motor ke sekolah, lalu pakai apa? Bila siswa datang ke sekolah memakai bemo atau menggunakan bemo, maka akan menyita waktu yang cukup banyak untuk menunggu bemo datang, sehingga kita akan terlambat datang ke sekolah. Bila siswa tersebut diantarkan ke sekolah oleh orang tuanya, maka akan tidak efisiensi. Mengapa? Karena bila ke sekolah diantar oleh ibu mereka, maka sama saja kita harus menunggu kita datang dari pasar baru bisa mengantarkan kita ke sekolah. Sementara itu jam 7 sudah ada di sekolah. Dan setiap orang tua pasti memiliki kesibukan masing-masing, seperti ibu memasak dan bapak kita mencari uang. Misalnya seluruh masyarakat sekolah datang terlambat, sama saja kita melanggar peraturan sekolah. Maka dari itu saya tidak setuju bila sekolah memperlakukan larangan memakai sepeda motor ke sekolah. Sekian dari argumen saya. Sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih atas argumen dari tim oposisi 2. Dipersilakan kepada tim afirmasi 2 untuk memberikan tanggapan terhadap argumen dari tim oposisi 2. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rika Daisriwandi dari tim afirmasi pembicara ketiga. Di sini saya akan berpendapat tentang mosi yang berjudul siswa dilarang membawa motor pribadi ke sekolah. Saya sangat setuju akan larangan membawa sepeda motor ke sekolah karena terjadi kecelakaan yang dialami pelajar sampai meninggal dunia. Selain sekolah, peran orang tua juga sangat penting dalam menekan jumlah pelajar pengguna kendaraan bermotor. Dengan meningkatnya angka kecelakaan di jalan raya, maka akan membuat faktor ekonomi keluarga menjadi menurun. Pada akhirnya mereka akan menjual aset jika dana keluarga itu benar-benar tidak memadai. Juga dengan adanya motor akan membuat polusi udara semakin besar. Apalagi dengan emisi yang besar, itu akan menghancurkan bumi kita pula. Ditambah dengan kecemasan dunia akan efek gas rumah kaca, juga hujan asam menyebabkan negara maju membatasi penggunaan kendaraan bermotor. Dengan banyaknya motor, juga akan membuat jalan amat macet. Ditambah juga anak remaja yang membawa motor dengan cara egois. Sekian. Baik, terima kasih. Dipersilakan kepada tim oposisi 3 untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Ririn Arianti sebagai tim oposisi pembicara 3 dan memperkuat argumen dari tim saya sebagai tim oposisi. Saya akan menanggapi argumen dari tim afirmasi tentang siswa dilarang membawa sepeda motor pribadi ke sekolah. Saya tidak setuju dengan larangan tersebut. Buktinya, kita sebagai siswa bawa motor ke sekolah, asalkan kita berhati-hati. Karena jika siswa membawa sepeda motor pribadi ke sekolah, itu akan memudahkan akses siswa dalam bepergian. Apalagi jika di sekolah ada kelas tambahan ataupun suatu organisasi sekolah yang harus mereka hadiri. Mereka tidak akan terlambat sampai di rumah jika mereka membawa motor pribadi. Mereka juga tidak akan merepotkan orang tua yang harus menghantar jemput anaknya ke sekolah. Karena tidak semua orang tua ada di rumah saat anaknya akan berangkat dan pulang sekolah. Dengan membawa sepeda motor, pelajar tidak perlu menaiki angkutan umum yang tidak jelas keberangkatannya, sehingga akan membuat waktu siswa terbuang sia-sia. Sehingga siswa akan terlambat sampai di sekolah, dan paling terpenting, siswa merasa aman dan nyaman dibandingkan naiki angkutan umum. Karena
banyak penumpang lain yang akan mengganggu kenyamanan pelajar, seperti penumpang yang merokok, bau badan, berdesak-desakan, dan sering terjadi kejahatan dalam angkutan. Sehingga pelajar berpikir untuk tidak lagi menaiki angkutan umum, apalagi perkembangan zaman yang semakin maju. Maka dari itu, saya tidak setuju jika siswa dilarang membawa sepeda motor pribadi ke sekolah, apalagi sepeda motor mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Motor akan membuat aktivitas bepergian kita berjalan dengan lancar, terutama aktivitas sekolah pelajar dan para pekerja. Tidak selamanya membawa motor itu memberikan sisi negatif, karena membawa motor itu banyak memberikan sisi positif. Dan mengenai tentang sudah banyaknya bukti tentang kecelakaan yang dominan disebabkan oleh siswa yang tidak memakai helm atau tidak memiliki SIM, menurut saya itu karena siswanya yang tidak memiliki peraturan lalu lintas. Jadi intinya kembali lagi pada kualitas pribadi mereka masing-masing. Bagaimana mengendarai sepeda motor dengan baik agar terhindar dari kecelakaan dan selalu mengikuti aturan lalu lintas yang ada serta memiliki perlengkapan berkendara yang lengkap dan berstandar nasional Indonesia atau SNI. Sekian dari argumen saya kembalikan lagi pada moderator, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim oposisi 3 atas tanggapannya. Kesimpulannya saya dapat ambil dari mosi debat larangan membawa sepeda motor ke sekolah, yaitu tim oposisi setuju dengan adanya larangan